Oktober 2021, Lintas Semarang Sore hari ini akan kami hadirkan untuk Anda. Dan pukul 15 hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, tentunya kita akan hadirkan obrolan ya, perbincangan untuk sore kali ini. Dan saya akan segera tersambung sesaat lagi ini bersama dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Ada beliau Ibu Insinyur Sakinah Rosela Sari, MSI MSC. Dan kita akan bicara tentang inovasi layanan publik e-Makaryo dan Sika 3. Nah, apa sih itu? Nanti Anda juga bisa bergabung ya pendengar bersama dengan kami di 0248316686 atau di 0816666886. Pendengar, di semua lini, di segala lini, tentunya ini diperlukan yang namanya inovasi. Baik itu dari segi perekonomian, baik itu dari segi pendidikan, atau juga dari segi pemerintahan, tentunya dibutuhkan yang namanya inovasi. Tidak terkecuali dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Karenanya, untuk sore hari ini kita akan bicara tentang inovasi layanan publik e-Makaryo dan Sika 3. Langsung saja ya, saya coba tersambung bersama dengan Ibu Insinyur Sakinah Rosela Sari, MSI MSC. Selamat sore, Ibu Sakinah. Selamat sore. Iya, dengan RRI. Iya, Satu RRI. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Bu. Apa kabar, Ibu? Baik sekali dengan tadi, hari ini Mbak, jadi terus terang. Hari ini kami baru saja tadi pagi melonsing penggunaan dimulainya Sika 3, portal kami dalam memberikan layanan publik untuk keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian baru saja juga diskusi soal e-Makaryo dengan teman-teman yang ada di Pemprov Jawa Tengah, karena kita akan membangun link juga dari e-Makaryo, dari aplikasi yang lain, tidak sendiri-sendiri tapi bergabung untuk kemanfaatan yang lebih besar. Bagaimana kita memberikan sistem informasi atas tenaga kerja, supply and demand, kemudian juga terkait dengan bagaimana investor bisa memanfaatkan data-data yang ada di kami. Wah, ini jadi penting karena kita akan bahas dua yang detail ini, Bu, terkait dengan layanan publik e-Makaryo dan Sika 3. Tapi Bu, sebelum kita masuk ke masing-masing inovasi ini, kami juga ingin tahu, Bu, sebetulnya apa sih, Bu, yang kemudian mendasari atau menjadi latar belakang adanya e-Makaryo, kemudian di launchingnya Sika 3. Ini sebetulnya apa yang kemudian membuat teman-teman dari suaranya kok putus-putus ya? Oh, baik. Bisa mendengar suara kami, Bu? Suaranya putus-putus. Bisa mendengar suara kami, Bu? Yang terakhir enggak. Oh, baik. Sekarang sudah bisa ya, Bu? Ya, bagus. Oke, baik. Bu, sebelum kita lebih jauh untuk berbincang tentang e-Makaryo dan juga Sika 3 ini, Bu. Keputus lagi. Oh, keputus lagi. Baik. Ibu, kami akan jeda dulu sejenak sebelum nanti kami akan kembali lagi, Ibu. Kami akan coba untuk konsultasikan terlebih dahulu. Ini terkait dengan teknik karena kita tersambung melalui jaringan Zoom. Baik, pendengar, pastikan Anda terus bersama dengan program 1 RRI Semarang, Kanal Inspirasi. Sudah seminggu ku di dekatmu, ada di setiap pagi, di sepanjang harimu. Siapa yang tak mungkin bila engkau tak tahu, bila ku menyimpan rasa yang ku pendam sejak lama. Setiap pagi ku menunggu di depan pintu, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu. Cukup bagiku melihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Sesaat dia datang, pesona bagai pangeran, dan beri kau harapan, bualan cinta di masa depan. Engkau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Oh, tak akan lagi ku menunggumu di depan pintu.
merayumu. Setiap pagi ku menunggu di depan pintu, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu. Cukup bagiku melihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Sesaat dia datang, pesona bagai pangeran, dan beri kau harapan, bualan cinta dan masa depan. Engkau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Oh, 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 tak akan lagi ku menunggumu di depan pintu, dan tak ada lagi tutur manisku merayumu. Tak akan lagi ku menunggumu di depan pintu, dan tak ada lagi tutur manisku merayumu. Jujur memang sakit di hati bila kini nyatanya engkau memilih dia. Takkan lagi ku sebodoh ini, larut di dalam angan tanpa tujuan. Pendengar Pro 1 RRI Semarang, kami akan coba kembali tersambung ya bersama dengan Ibu Insinyur Sakinah Roselasari MSI MSc, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kali ini sambungan kita clear, jadi Ibu Sakinah juga bisa mendengar suara saya, sedangkan di studio sendiri diterima dengan baik ya suara dari Ibu Sakinah. Baik, saya coba lagi. Halo Ibu. Halo Mbak, selamat sore. Ya, selamat sore Ibu. Tadi sempat kita jeda sejenak sebelum kita lanjutkan perbincangan. Ibu, kalau kita bicara soal e-Makaryo dan Sika3, ini sebetulnya apa yang melatar belakangi begitu? Kemudian teman-teman dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah kemudian terpikir atau tercetus untuk pelayanan yang dari inovasi ini, Bu? Ya, pastinya satu, karena tuntutan masyarakat. Jadi tuntutan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih praktis, simple, kemudian juga ini adalah bagian dari kita melaksanakan peraturan daerah. Jadi ada Perda nomor 3 tahun 2019 tentang penyelenggaraan inovasi daerah. Nah, di mana setiap organisasi perangkat daerah Pemprov Jawa Tengah dituntut untuk melakukan inovasi-inovasi, salah satunya adalah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada publik. Dan kemudian juga ada tuntutan lah Mbak, tuntutan perkembangan zaman. Jadi dengan era pandemi seperti ini, kemarin itu kan semuanya dipaksa untuk menggunakan teknologi, mulai dari anak belajar, kemudian juga pembelian juga banyak yang pakai online, kemudian daring, rapat, bahkan kita juga ada work from home. Nah ini semuanya kan menuntut kita untuk melek teknologi, menggunakan teknologi, dan kita juga memanfaatkan teknologi. Akhirnya ada aplikasi-aplikasi ini, salah duanya itu e-Makaryo dan Sika3. Untuk sasarannya pasti lain, nanti mungkin bisa berkembang lebih lanjut. Jadi itu yang
melatar belakangi kenapa kita dituntut untuk selalu melakukan inovasi semata-mata untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat, terutama masyarakat Jawa Tengah pastinya. Baik, jadi ini juga merupakan komitmen bersama dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah ya, Bu? Betul sekali. Baik, ini sambil saya juga ingatkan untuk pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kami di 0248316686 atau di 0816666886. Baik, Bu, kita akan bahas tentang e-makarya dulu deh, sebelum nanti si K3 begitu. Ya. Kalau kita bicara soal makaryo itu kan bahasa Jawa dari kerja ya. Ayo kerja. Ayo kerja, iya. Jadi saya langsung kepikirannya ini pasti ada hubungannya dengan mencari kerja, kartu kerja, pekerja begitu yang berhubungan dengan kerja-kerja karena makaryo ini. Nah, sebetulnya apa ini, Bu, makaryo? Iya. Makaryo itu pastinya dari elektronik makaryo. Makaryo bekerja, ayo kerja, ayo podo kerja, gitu disingkat makaryo. Nah, kemudian sasarannya apa? Sasarannya ya sebetulnya makaryo ini bagian dari kami menjembatani antara pencari kerja dengan pemberi kerja. Mungkin pendengar sudah banyaklah mengetahui bahwa portal aplikasi untuk mencari pekerjaan itu kan banyak sekali. Ada mungkin saya sebutkan ya aplikasi yang Locker, kemudian Export, kemudian Jobstreet dan lain sebagainya ada. Nah, ini memang bukan juga baru. Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini kami sebetulnya sudah sejak tahun 2006 itu ada aplikasi Bursa Kerja Online. Jadi 2006 pun kami sudah membuat suatu aplikasi untuk itu, meskipun dalam perkembangannya ada naik turunnya, ada pasang surutnya, dan kita perbaiki fitur-fiturnya sesuai dengan perkembangan zaman ini. Nah, sekarang ini kami menggunakan bahasa e-makaryo, kemudian fiturnya juga berubah, kita sesuaikan dengan kondisi, dan yang pasti lebih simple, kemudian juga mudah untuk dipahami. Dan kalau membuka itu, kalau mau lihat lowongannya di mana, 35 kabupaten kota tersaji. Jadi diklik kabupatennya, mau Kabupaten Semarang atau Kota Semarang, itu sudah ada tersaji di situ, Mbak. Jadi monggo untuk para pendengar mau pencari kerja itu bisa untuk membuka. Dan kami juga menginginkan yang membuka itu juga masuk di dalam akun kami. Sehingga kami melakukan pendataan. Kemudian di situ ada kelebihannya adalah sudah ada psikometrinya. Psikometri ini kan bermanfaat ketika perusahaan yang akan merekrut pasti ada seleksi dasarnya. Nah, seleksi dasar ini menggunakan psikometri untuk mengetahui bagaimana kognitif dasarnya, kecermatan, bahasanya, itu ada levelnya. Nah, kemudian untuk tingkat pendidikannya juga kami menyediakan dari segala tingkat pendidikan. Artinya tidak hanya sarjana, tetapi di level SMK itu juga kami sediakan, bahwa bahkan di bawahnya untuk operator, untuk pelaksana di perusahaan, di pabrik, itu kami sudah ada kotak-kotaknya, sudah ada fitur-fiturnya. Begitu. Baik, dan ini sepertinya memang pas sekali, relate sekali ya Bu, ketika kita ada di masa pandemi ini, karena untuk tatap muka ini kan semuanya diminimalisir begitu. Apakah ini juga ada keuntungan di balik, memang tentu penggodokannya kan tidak sebentar ya Bu, terkait dengan inovasi ini kan pasti prosesnya jalan terus gitu. Tetapi untuk pandemi seperti sekarang ini bagaimana Bu efektivitas dari aplikasi yang baru ini? Iya, jadi aplikasinya sebetulnya tidak baru Mbak, diperbaharui semakin diupdate ya Bu. Dan juga kami juga tidak menampik bahwa kami yang unggul atau kemudian kami yang pertama pelopor, enggak. Kami menyadari banyak itu yang tadi saya sebutkan itu bukan kompetitor, tetapi kita sama-sama untuk bagaimana menjembatani antara pencari kerja, para calon tenaga kerja
dengan pemberi kerja, perusahaan-perusahaan yang kemudian membuka lowongan pekerjaannya, terutama yang di Jawa Tengah, untuk bisa kami jembatani untuk itu. Jadi jembatan penghubung lah untuk para pencari kerja dan kemudian pemberi kerja. Dan di masa pandemi ini kalau melihat situasi memang tepat juga, artinya bahwa kita kan lebih banyak di rumah. Jadi bisa membuka di mana saja, meskipun Mbak, kebetulan di Jawa Tengah ini, meskipun kondisi pandemi, tetap aja banyak perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Luar biasa, karena ternyata beberapa perusahaan itu malah kebanjiran order. Perusahaan buyer yang melakukan kontrak, ternyata di misalnya Vietnam, kemudian Sri Lanka, India, itu perusahaannya pada lockdown. Sementara di Jawa Tengah tetap beroperasi, ada operasional, meskipun yang dulu-dulu kemarin sebelum level kebanyakan level 2, level 3 di Jawa Tengah, bahkan Imendagri yang terbaru, Kota Semarang sudah level 1 bersama dengan Tegal. Ya. Nah itu kan ada kriterianya esensial dan kritikal, artinya perusahaan tetap jalan terus. Nah ini ternyata membantu untuk meningkatkan kontrak yang ada di buyer itu sendiri, sehingga pengiriman ekspor itu jalan. Nah dengan ekspor jalan ini, kepercayaannya tinggi, membuka lapangan pekerjaan, membuka kontraknya itu kemudian bertambah. Nah ini ternyata kenyataan seperti itu karena ada limpahan dari beberapa negara di luar negeri yang lockdown, kemudian bayarnya mengalihkan ke wilayah di Jawa Tengah. Nah itu ceritanya Mbak, kenapa dalam kondisi pandemi ini ada beberapa sektor yang kemudian membuka lowongan pekerjaan, dan Emakaryo kita menjadi salah satu yang kita sampaikan kepada para pendengar radio untuk monggo untuk membuka mana saja lowongannya, silahkan untuk dibuka. Ngaten. Baik, Bu Sakina, ini sudah ada yang masuk di 08166668886. Ya. Sambil juga saya bacakan ya Bu, ini barangkali nanti bisa menambah bahan untuk diskusi kita kali ini. Ya. Sayangnya tidak menyebutkan nama Bu, dari 08564021 sekian-sekian. Selamat sore narasumber, saya ingin bertanya, apakah dengan adanya aplikasi ini dari Dinas Tenaga Kerja menjadi bisa menghitung berapa jumlah pengangguran real yang ada di Jawa Tengah, ataukah belum bisa? Karena data ini sebetulnya sangat diperlukan ya. Hanya begitu saja Bu, dari 08564021 sekian ini. Ya. Kalau bicara data real, tentunya kita mengacu pada BPS. Ya, jadi tetap BPS itu sumber data yang menjadi patokan lah ketika rilis di bulan Februari. Itu juga menunjukkan bagaimana TPT, tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah, yang tadinya tahun 2020 itu 6,48%, kemudian di triwulan pertama 2021 turun menjadi 5,96%. Nah itu data yang ada di BPS. Kemudian kalau berbicara tentang data yang ada di kami, ini tentunya data yang berdasarkan kalau di Emakaryo yang akun yang masuk. Jadi kalau di Emakaryo ini ada beberapa fitur yang menggambarkan berapa pencari kerja umum, pencari kerja alumni bursa kerja khusus yang dari SMK, kemudian pemberi kerja, kemudian jumlah lowongan jabatan, jumlah kebutuhan tenaga kerja, jumlah pelamar, dan penempatan melalui sistem. Nah itu ada datanya di Emakaryo ini. Baik, jadi memang belum bisa memotret secara keseluruhan jika tidak menggunakan aplikasi ini ya Bu? Jadi ini aplikasi untuk pencari, kemudian pemberi kerja, sekaligus penempatan. Tetapi kalau gambaran keseluruhan ketenaga kerjaan, tentunya kita tetap mengacu pada data yang ada di BPS. Ya.
Baik, terima kasih untuk 08564021 sekian-sekian ya, Ya. yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya. Untuk Anda pendengar yang lainnya boleh silakan. Kami juga tunggu ya, saya masih akan berbincang bersama dengan beliau, Ibu Insinyur Sakinah Rosela Sari, MSI MSc, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Baik Bu, kalau tadi disampaikan bahwasannya untuk aplikasi-aplikasi sejenis ini bukan kompetitor begitu, Ya. tetapi kita saling sama-sama karena sekarang musimnya bukan berkompetisi tapi berkolaborasi. Ya, Konon katanya betul. begitu, Bu. Betul. Nah, sejauh ini kolaborasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dengan pihak mana saja yang sudah digandeng, Bu? Ini mungkin juga diperlukan untuk pendengar begitu ya, untuk mengenai informasi bahwasanya sinergitasnya bagaimana sejauh ini, Bu? Ya, memang sekarang tuh kuncinya di kolaborasi, betul sekali. Jadi pendengar Pro 1 RRI Semarang bahwa Makaryo ini juga melakukan kolaborasi. Kolaborasinya dengan Dinas Tenaga Kerja yang ada di kabupaten kota. Kemudian dengan bursa kerja khusus yang ada di SMK-SMK. Kemudian juga kita dengan perusahaan-perusahaan, karena kita ada kegiatan job canvassing. Artinya kita melakukan survei ke beberapa perusahaan untuk kemudian melakukan pendataan manakala ada lowongan dan lain sebagainya masuk ke Makaryo. Jadi kita sudah berkolaborasi ini, data kami pinginnya juga tidak kita nikmati sendiri. Artinya kalau kabupaten kota punya aplikasi seperti di Banyumas ada, di Kota Semarang juga ada, kemudian di mana Tegal juga ada, kita itu bermigrasinya data. Jadi saling hubungan kolaborasi, saling menyampaikan data dan integrasi dengan data yang ada di kabupaten kota pun dengan kami, dan kami juga nantinya akan berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi di Kemnaker itu juga ada aplikasi, kami nanti akan saling migrasi data, tukar menukar data, karena data perusahaan kan misalnya lowongan perusahaan A gitu, di tempat kami ada, ternyata di kabupaten nggak ada yang di kabupaten setempat. Jadi kami kemudian menyampaikan ketika kabupaten tersebut punya aplikasi itu. Kemudian kami juga menyampaikan ke pusat dalam bentuk ya penyampaian data untuk saling bermigrasi. Artinya gini, para pencari kerja itu tidak kemudian terkotak-kotak, oh punya provinsi, oh punya kabupaten kota atau nasional. Tidak. Kita semua membantu untuk bagaimana menurunkan tingkat pengangguran yang ada terutama di Jawa Tengah melalui kolaborasi data dan migrasi data yang sudah kita lakukan. Begitu Mbak, jadi ada beberapa instansi yang memang sudah terkoneksi dengan Makaryo ini. Baik. Bu, ini masih ada lagi yang bergabung bersama dengan kita. Ini juga nggak sertakan nama ini, Bu. Tapi pertanyaannya ini juga terkait dengan identitas ternyata, Bu. Walaupun tidak menyertakan nama, tapi pertanyaannya ternyata ini ada hubungannya dengan identitas. Ini dari 08132557 sekian-sekian, tidak menyebutkan nama. Apakah data yang kemudian diisikan pada aplikasi ini nantinya akan aman? Saya trauma karena dengan mengisi data diri pada sebuah aplikasi, ternyata bocornya kemana-mana. Ujung-ujungnya saya ditawari kartu ini itu, ditelepon dengan nggak jelas, ada lowongan pekerjaan di sana-sini. Oh gitu. Iya. Silakan Ibu. Iya. Insya Allah kami aman, dan kemudian kami juga menjaga kerahasiaan yang masuk di dalam akun Makaryo. Dan untuk memastikan misalnya teman-teman para pendengar nggak yakin, silakan untuk juga komunikasi, karena di Makaryo itu ada kontak person, artinya bisa komunikasi sebelum masuk ke akun. Atau ke call center kami. Kami ada call center di 089 6529 33
444. Jadi kalau pendengar masih ragu-ragu apakah ini yakin nggak sih, silakan untuk komunikasi dengan admin kami, kemudian juga bisa ke call center kami. Tapi yang pasti kami menjamin kerahasiaan dari panjenengan untuk masuk ke akun kami ini. Baik, Ibu, kita akan jeda dulu sejenak. Iya. Tadi sudah terjawab dari 08132557 sekian-sekian. Nanti kita akan lanjutkan lagi pendengar untuk perbincangan sore hari ini. Kami akan segera kembali. Ya. Andai aku bisa menjadi seperti yang kau minta, ku jadi juwita kala cinta menggoda. Tak peduli jika surga dan neraka tak pernah ada, yang penting kau ada, meski tanpa pernah asmara. Mengapa sabda alam berjua serta kisah kita bersama? Cintaku bertepuk harap yang tak ada, rintihan nada asmara, ingin ku kembali ke masa remaja, serasa gali dan kata yang ku mau kau untukku, meskipun kau tak rindu. Engkau aku suka, aku ingin cinta tebar semerbak percik pesona. Wahai angin malam, bantu aku merebut alam. Meskipun hidup ini terlalu, ku yakin badai pasti berlalu. Lilin kecil pun merayu bijak hatimu. Cintaku bertepuk harap yang tak ada, rintihan nada asmara, ingin ku kembali ke masa remaja, serasa gali dan rela, yang ku mau kau untukku, meskipun kau tak rindu. Engkau aku suka. Ternyata cinta di hadapan hatiku hanya kesedihan lain. Cintaku bertumpuk harap yang tak ada, rintihan nada asmara, ingin ku kembali ke masa remaja, serasa gali dan rela, yang ku mau kau untukku, meskipun kau tak rindu. Engkau aku suka. Cintaku bertepuk harap yang tak ada,
Kanal Inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Semarang, terima kasih Anda masih terus setia bersama dengan kami dalam perbincangan untuk sore hari ini, inovasi layanan publik Emakaryo dan Sika 3. Masih juga bersama dengan Ibu Insinyur Sakina Roselasari MSI MSc, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Halo Ibu. Ya, Mbak. Baik Bu, Ya, untuk kesempatan sore hari ini kita bukan hanya bahas Emakaryo, tapi betul. ada juga Sika 3. Singkatannya dari apa sih Bu Sika 3 Iya. ini? Nah, kalau Sika 3 itu Sistem Informasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Hari ini Mbak, tadi jam 9.30 di launching penggunaannya oleh Bapak Sekda Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sumarno SEMM, untuk jadi sasarannya kalau K3 ini, Sika 3 adalah untuk perusahaan, kemudian untuk perusahaan jasa K3, Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kenapa Sika 3 ada di Disnaker? Jadi ceritanya agak panjang, tapi ringkasnya begini. Jadi Sika 3 ini bagian dari inovasi untuk memberikan pelayanan publik kepada perusahaan berkaitan dengan adanya regulasi yang baru. Undang-Undang 11 tahun 2020 dengan peraturan pelaksanaannya. Ada PP 5 tahun 2021. Intinya bahwa ada dua kewenangan provinsi yang di sektor ketenagakerjaan adalah satu, surat keterangan layak K3, Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kemudian yang kedua adalah surat izin pendirian kantor cabang perusahaan penempatan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Jadi kalau bikin kantor cabang untuk perusahaan P3MI di Jawa Tengah menggunakannya adalah yang ada di DPM PTSP dengan sistem OSS, Online Single Submission. Nah, karena sistemnya itu sudah OSS, maka kami ini juga perlu mereformasi diri yang tadinya untuk surat keterangan layak K3 masih manual, masih tatap muka, kemudian berkasnya itu bertumpuk-tumpuk menjadi terdigitalisasi, semuanya tersistem, kemudian juga paperless dan menghindari tatap muka. Jadi menghindari adanya misalnya tanda kutip untuk gratifikasi dan lain sebagainya. Nah, ini berkaitan untuk memastikan bahwa perusahaan itu keselamatan dan kesehatan kerjanya melindungi, pekerjanya terlindungi, dan orang-orang yang di sekitar tempat kerjanya juga aman dari kecelakaan kerja. Ngaten Mbak, untuk yang si K3 ini. Dan kita jumlahnya setiap tahun itu banyak sekali surat keterangan ini. Di tahun 2020 kemarin kita ada sekitar 12.000 surat keterangan ini dan masih manual. Sehingga di 2001 ini bagaimana dengan kondisi layanan publik yang bagus, ya kami berusaha dari yang manual menjadi terdigitalisasi. Ngaten, jadi ini untuk klien yang di perusahaan-perusahaan. Baik, apakah kemudian Sika 3 dengan Emakaryo itu terkoneksi secara langsung begitu Bu, ataukah ini memang satu aplikasi yang memang berbeda? Kalau dari segmen targetnya kan memang berbeda ya Bu, Emakaryo dan juga Sika 3. Tetapi apakah yang ada di dalamnya begitu, misalnya ini terintegrasi begitu Bu antara Emakaryo dengan Sika 3? Yang pasti kalau terintegrasi tidak, karena Emakaryo untuk pencari kerja dan pemberi kerja, ya. Kalau yang Sika 3 ini untuk norma K3, norma keselamatan dan kesehatan kerja. Klien kami perusahaan-perusahaan untuk memastikan bahwa pekerja terlindungi keselamatan dan kesehatan kerjanya. Baik, jadi tidak terintegrasi karena memang berbeda ininya juga ya? Ya, sasarannya berbeda. Sasarannya berbeda. Tapi ini bagian dari tusi kami. Tusi kami itu kan ada yang ke pekerja, kemudian ada yang ke perusahaan untuk memastikan bahwa terlindungi K3-nya.
terlindungi pekerjanya dari kecelakaan kerja. Baik. Kemudian Bu, kalau para pemilik perusahaan begitu, Ya, ini tadi sempat disinggung sedikit tentang investasi ya Bu? ya, Iya, investor, tentang ya. investor begitu. Ini apakah bisa serta-merta masuk ke dalam si K3 tersebut ketika bicara tentang K3-nya begitu, atau adakah prosedur atau tahapan-tahapan untuk bisa ada di si K3 tersebut, Bu? Ya, jadi gini Mbak, kalau perusahaan namanya perusahaan menengah besar itu biasanya ada tuntutan dari regulasi. Iya. Salah satunya adalah keselamatan dan kesehatan kerjanya. Betul. Jadi dengan K3 ini perusahaan sudah harus mau tidak mau, suka tidak suka ya harus memenuhi. Kalau sekarang harusnya pakainya OSS itu tadi yang ada di DPM PTSP. Kami sebagai OPD teknis memberikan semacam rekomendasi teknis atau kalau kami sebutkan verifikasi LHPP, laporan hasil pemeriksaan dan pengujian terkait dengan K3. K3-nya itu banyak, ada misalnya lift, eskalator, eskavator, alat angkut bejana tekan, kemudian juga listrik, kemudian petir dan lain sebagainya. Itu ada 9 jenis dan itu semuanya harus diuji secara periodik. Ada yang 2 tahun, ada yang kemudian 5 tahun, 3 tahun. Nah, ini untuk memastikan bahwa tidak ada kecelakaan kerja nantinya yang akan mencelakakan orang-orang yang di sekitar tempat kerja dan pekerjanya. Baik, Bu, ini sudah ada yang masuk kembali. Ternyata cukup banyak masyarakat yang ingin mengetahui dari dari perbincangan kita, Bu. Kali ini saya akan bacakan terlebih dahulu. Ini dari sebentar, Ibu. Kami hadir untuk masyarakat. Iya. Kami memberikan pelayanan untuk masyarakat. Baik, ini dari Andika yang ada di Semarang ini, Bu. Mau tanya, Bu, adik saya ngelamar kerja, tapi ijazah aslinya harus disimpan di kantornya sampai batas kontrak. Kalau belum selesai kontrak, ijazah tidak keluar. Itu melanggar atau tidak ya, Bu? Oh, baik, agak keluar dari topik kita, tapi ini relate dengan makaryonya ini, Bu, karena pelamar kerja. Silakan, Bu. Andika yang ada di Semarang. Mas Andika, itu ada regulasi sebetulnya yang memang nggak boleh untuk menahan ijazah. Nah, dilaporkan aja ke call center kami. Sekali lagi saya sebutkan nomornya ya, call center kami, atau paling nggak nanti bisa buka web kami di Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah, nanti kita tindak lanjuti. 089 6529 33444. Nah, kami nanti akan melakukan paling tidak ya investigasi lah. Jadi kami sebelum terjun atau ke perusahaan memastikan bahwa nama adiknya siapa, kemudian tahan itu ijazahnya mulai kapan, untuk kemudian kami terjunkan pengawas ketenagakerjaan. Gitu. Nanti kami tidak lanjuti pastinya. Tapi sebetulnya memang prosedurnya seharusnya tidak demikian ya, Bu? Ada penegakan. Tidak. Baik. Iya. Itu karena kekhawatiran perusahaan agar si pekerja itu adiknya Mas Andika tidak melarikan diri sebelum kontraknya habis, gitu. Baik. Kekhawatiran, ya. Iya, ini nantinya silahkan untuk Mas Andika yang ada di Semarang bisa menghubungi call center. Tadi telah disampaikan oleh Ibu Sakinah, ini ada di 089 6529 33444. Betul ya, Ibu? Ya, karena kami akan ngecek juga ke perusahaannya. Baik, silakan nanti disampaikan, termasuk juga untuk identitas diri, kemudian juga perusahaan yang menaungi adiknya Mas Andika ini ya. Baik, sudah ada lagi yang masuk, Bu, tapi saya akan jeda dulu sejenak sebelum nanti kita juga akan bahas lagi terkait dengan pertanyaan yang kali ini juga sudah masuk di 081 6666886. Ibu Sakinah dan pendengar jangan kemana-mana, saya akan segera kembali sesaat lagi.
Tiba-tiba ku teringat dirinya, Lagunya dan semua cerita-cerita indah tentang lagu iki iso muni. dan dia. Tiba-tiba dalam hati bertanya, sedang apa dan di mana dia? Masihkah dia menyimpan rasa? Rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah. Atau mungkin memang masih ada rasa, semoga dia rasakan yang sama. Tiba-tiba dalam hati bertanya, sedang apa dan di mana dia? Masihkah dia menyimpan rasa? Masihkah dia menyimpan rasa? Rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah. Memang masih ada rasa, semoga dia rasakan yang sama. Saat ini tiba-tiba ada setelah kita berpisah. Atau mungkin ada rasa, semua rasa ini tiba-tiba ada setelah sekian lama kita berpisah. Atau mungkin memang masih ada rasa, semoga dia rasakan. Setelah sekian lama kita berpisah, memang masih ada rasa, semoga dia rasakan. Semoga dia rasakan, semoga dia rasakan yang sama. 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 Oh, yeah, yeah. Semoga dia rasakan yang sama. Meskipun hanya tersisa sekitar 6 menit saja pendengar, tetapi antusias dari pendengar Pro 1 RRI Semarang sore hari ini masih terus masuk di WhatsApp dan juga SMS kami. Ibu akan saya bacakan lagi untuk sore hari ini. Ada dari Pak Deto yang ada di Tegal ini, Bu. Menyampaikan, yang terhormat Ibu Kepala Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah, mohon tanya, bagaimana syarat-syarat mengikuti transmigrasi? Terima kasih. Ya, ini jadi promosinya untuk layanan publik tapi ke transmigrasian. Oke, tidak apa-apa. Gitu. Iya ini Bu, pendengar mungkin semakin melebar, mumpung ketemu Ibu mungkin. Iya. Pak Deto, ini saya manggilnya Pak Deto atau Pak Deto dari Tegal. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya berkaitan dengan transmigrasi. Apapun itu adalah tugas fungsi kami untuk juga menjelaskan. Jadi untuk transmigrasi syarat-syaratnya seperti yang sudah-sudah, artinya ada satu usia produktif, kemudian juga ada seleksi dari dari dinas yang menangani ketransmigrasian yang ada di kabupaten kota. Jadi kalau Pak Dito ada di Tegal, Kabupaten Tegal ya di Kabupaten Tegal atau di Kota Tegal.
kemudian sudah menikah, jadi sudah married begitu. Dan perlu kami sampaikan juga, mohon maaf karena di 2020 alokasi untuk transmigrasi itu tidak ada dari pemerintah pusat, terutama dari Kemendes PDT itu memang tidak ada karena seluruh anggarannya untuk penanganan COVID. Jadi di 2020 nggak ada, di 2021 itu hanya 10 kepala keluarga yang melakukan proses transmigrasi ini, dan 10 ini kalau Kabupaten Tegal memang tidak ada, adanya kalau yang 10 itu ada di Surakarta, Sukoharjo, kemudian Kota Semarang, Sragen, Wonogiri, Cilacap, Kendal, dan Kabupaten Pekalongan, itu pun hanya satu. Yang 2 hanya Kota Surakarta. Jadi memang karena peminatnya banyak, jadi data kami Mbak untuk yang peminat transmigrasi ini per kemarin itu 1.263 kepala keluarga. Tetapi alokasinya untuk tahun 2021 ini hanya 10 KK. Itu ke Desa Dadahub, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Saat ini 10 calon transmigran ini sudah mengikuti proses pembekalan, pelatihan di Balai Besar, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat di Jogja. Jadi nanti prosesnya tetap ke kabupaten setempat di Pak Dito tinggal. Baik, seleksinya cukup ketat juga ternyata Bu, dari 1.260 sekian ternyata hanya ada 10 yang bisa transmigrasi ya, karena kan memang kuotanya menurun berkaitan dengan COVID ini. Jadi seluruh anggarannya anggaran untuk membangun tempat transmigran, sarana prasarana, rumah, lahan itu teralihkan untuk penanganan COVID. Baik, Bu Sakina tadi disebutkan usia produktif barangkali usia detailnya dari berapa sampai berapa mungkin dibutuhkan untuk Pak Deto barangkali yang berminat atau ingin mengetahui Bu? Ya, di atas 19 tahun, di bawah 50 tahun. Baik. Ya, ada ketentuannya dari peraturan menteri. Baik. Bu, saya lanjutkan lagi. Terima kasih Pak Deto, ini yang sudah bergabung bersama dengan kita. Kali ini ada Hendra ini Bu, yang ingin bertanya. Bu, untuk tempat wisata outdoor seperti Flying Fox, tubing, ini apakah Disnaker menguji peralatannya agar pekerjanya aman, pengunjungnya juga aman? Dari Hendra Bu, tidak menyebutkan di mana. Oh iya, bagus sekali pertanyaannya, luar biasa. Jadi Mas Hendra, untuk yang outdoor, kegiatan outdoor ini, kami ini untuk K3-nya lebih ke perusahaan formal. Jadi untuk yang seperti pariwisata yang informal seperti ini belum. Jadi K3 kami ini untuk perusahaan-perusahaan yang perusahaan formal. Jadi Mas Hendra, mohon maaf untuk penanganan yang pengujian tadi tubing, kemudian flying fox dan lain sebagainya itu tidak menjadi ranahnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi karena sasaran kami adalah perusahaan formal. Jadi tanggung jawab untuk terkait dengan ini adalah masing-masing pengelola tempat wisata tersebut, Bu? Iya, betul. Oke, baik. Bu, tidak terasa sudah hampir jam 4 sore ternyata. Ini silahkan perlu to be continue ya, Mbak ya. dengan senang hati kapan berbincang lagi ini. Kami banyak sekali program yang para pendengar wajib tahu bagaimana soal pemagangan, pelatihan di BLK kami itu juga sekarang sudah milenial loh Mbak, mau pelatihan barista ada, smart farming ada, sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat juga. Jadi kita tidak terpaku BLK-nya kayak dulu, beda Mbak, beda. Jadi kami perlu
mensosialisasikan dan menyampaikan kepada pendengar ini kayaknya. Baik, ya. kita tunggu ngobrolnya lagi Bu, Ya, tapi dengan untuk senang akhir hati. Tapi untuk di akhir menit-menit akhir ini silahkan untuk Bu Sakina mungkin ada yang ingin disampaikan terkait Ya. dengan topik sebagai penutup Ya. inovasi layanan publik Makaryo dan Sika 3. Silahkan Ibu. Ya, pendengar Pro 1 RRI Semarang, kami Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, para pencari kerja, kemudian juga perusahaan yang membuka lowongan kerja dengan portal atau aplikasi Makaryo. Monggo untuk mengunjungi portal kami di website kami di Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah atau klik aja Makaryo nanti dari layanan publik kami kepada perusahaan untuk memastikan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja melindungi para pekerja dan orang-orang di sekitar tempat kerja, dan tentunya dengan harapan tidak ada accident, tidak ada kecelakaan kerja, dan menjadi nihil kecelakaan kerja, zero accident. Ibu terima kasih untuk waktunya sore hari ini. Sukses sehat selalu Bu Sakina. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi, bisa ngobrol lagi, tentunya dengan banyak hal yang bisa disampaikan untuk masyarakat. Sekali lagi selamat sore dan salam sehat Ibu. Selamat sore, salam sehat untuk pendengar Pro 1 RRI Semarang. Sampai bertemu kembali pada sesi yang berbeda. Baik, terima kasih Ibu. Selamat sore. Sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pendengar perbincangan kami bersama dengan Ibu Insinyur Sakina Roselasari MSI MSc, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti perbincangan sore hari ini, dan sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda informasi lintas sore.